Baik, Prof. Sukri, ini kan saya sempat beberapa hari yang lalu berbicara dengan orang-orang pemerintahan nih. Saya nanya, kenapa ini sekarang agak kurang untuk penerapan protokol kesehatan atau seperti razia-razia masker, pemeriksaan di batasan-batasan kota. Katanya seperti ini. Agak dilematis juga ini Ade, karena di samping kita harus menekan angka laju COVID-19, kita juga harus meningkatkan perekonomian. Nah, harus balance katanya antara ekonomi dan juga menekankan kasus COVID-19. Ada saran nggak dari Prof. Sukri? Ya, disitulah kadang-kadang salah mempersepsikan kita tentang keseimbangan ekonomi dengan kesehatan. Betul bahwa ini perlu ada pertimbangan kedua-duanya. Ya. Tetapi mengabaikan kepentingan kesehatan itu sama saja dengan mengabaikan kepentingan ekonomi. Betul. Ya, artinya tidak ada orang yang bisa melakukan aktivitas ekonomi kalau orang sudah korban. Ya. Ya, sehingga poinnya adalah bahwa tentu kepentingan kesehatan jauh lebih penting daripada kepentingan ekonomi tanpa mengabaikan daripada dimensi-dimensi ekonomi itu, karena orang juga butuh makan dan sebagainya. Tetapi pemerintah tidak boleh hanya dengan pertimbangan itu lalu kita tidak mengambil kebijakan-kebijakan, ya kan? Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian ini, ya, seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Sukri. Saya ke Pak Abdul Ghafur. Pak Abdul Ghafur, kalau pendapat dari Pak Abdul Ghafur sendiri, saran apa yang bisa diberikan terkait dengan harus menekan lajunya COVID-19, harus menekan kasus pelanggaran terhadap COVID-19 juga, dan harus meningkatkan dampak ekonomi yang memang di Makassar ini lagi anjlok banget selama pandemi ini. Silakan Pak Abdul Ghafur. Oke, baik Pak Ade. Jadi tadi sempat disinggung bahwasanya dari aspek pemerintah sendiri memiliki dilema, di mana di satu sisi harus menekan angka kasus COVID-19, di satu sisi juga harus meningkatkan perekonomian. Nah, di sini saya hanya bisa memberikan saran saja secara subjektif bahwasanya untuk mempercepat pengendalian ini dibutuhkan sinergitas antar semua stakeholder, baik itu pemerintah, dunia usaha, masyarakat, ya, swasta, dalam aspek-aspek pengendalian atau dalam pelaksanaan penerapan protokol COVID-19. Karena kita tahu bahwasanya tempat-tempat berkumpul itu tidak terlepas dari situ, pemerintah, ya, dunia usaha, dalam hal ini tempat kerja, kemudian pihak swasta juga, kemudian masyarakat, tokoh agama. Nah, peran tokoh agama juga sangat signifikan di sini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita ini merupakan masyarakat dengan mayoritas beragama Muslim yang senantiasa melakukan sholat berjamaah dan sulit untuk dilepaskan itu. Bahkan pada saat dulu kami puncak-puncaknya wabah di Juni Juli itu, di masyarakat di daerah di kabupaten-kabupaten itu masih tetap aktif melakukan kegiatan namanya sholat berjamaah, walaupun sudah ada larangan, mereka tetap melakukan dan tanpa protokol kesehatan. Itu juga salah satu peran dari tokoh agama di sini, diberikan informasi secara masif, ya, tidak hanya karena kita tahu bahwasanya bahkan tokoh agama juga, tokoh masyarakat, pemilik usaha, dunia usaha juga banyak yang kemudian mendapatkan informasi yang terjadi distorsi informasi, ya. Kalau kita tahu bahwa sekarang perkembangan media sosial, ya, sampah masuk sampai yang keluar. Ya, jadi informasi-informasi ketika tidak disaring yang kemudian sampai ke tokoh masyarakat, tokoh agama yang kemudian diadopsi. Nah, itu menjadi petaka besar buat masyarakat ketika protokol-protokol kesehatan itu dilanggar. Nah, ini yang menjadi fokus kita. Jadi kita tidak usah terlalu jauh-jauh, kita fokuskan pada orang-orang yang memiliki pengaruh besar. Karena kita tahu bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia ini, khususnya di Sulawesi Selatan, itu memiliki karakteristik followers. Followers itu ya ikut-ikutan. Ikut-ikutan, iya. Ikut-ikutan. Ketika pimpinannya begitu, ya, maka dia juga akan begitu. Sama misalnya kami di perusahaan, misalnya di tempat kerja kami. Ketika kami melihat bos kami ternyata dia tidak menggunakan masker, dia abai terhadap protokol kesehatan, ya anak buahnya juga ikut seperti itu. Tapi ketika pimpinannya kemudian menerapkan protokol kesehatan dengan tegas, ya, dengan sanksi, dengan apa,
Nah, tentu bawahan juga akan mengikut. Nah, itulah karakteristik masyarakat kita. Sama dengan misalnya di tempat-tempat ibadah, ketika imamnya atau tokoh agamanya kemudian memberikan contoh yang baik di masjid menggunakan masker, kemudian menyarankan untuk menjaga jarak dan sebagainya. Dan tentu itu akan menjadi angin segar buat kita bahwasanya kita bisa menghadapi 2021 ini tanpa COVID-19, bahkan tanpa ini. Tetap ada vaksin ya. Kita sangat berharap besar juga dari vaksin ini. Nah, tapi itu lagi tadi dari Prof. Sukri bahwasanya tetap harus melakukan kajian-kajian ilmiah bahwa ini harus betul-betul diperhatikan terkait dengan efikasi, efektivitas ataupun tingkat keamanannya. Mungkin itu saja. Jadi intinya bahwa sinergitas antar semua pemangku kepentingan perlu kita jalin secara bersama untuk menekan laju percepatan penularan COVID-19. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdul Ghafur. Terakhir saya ke Prof. Sukri. Prof. Sukri, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan teruntuk, tadi kan untuk pemerintah sudah, untuk masyarakat yang masih abai. Ada yang mengatakan bahwa COVID ini adalah tim sukses, ada yang mengatakan bahwa pandemi ini hanya menguntungkan pengusaha, apalagi nanti di akhir tahun 2020 kan biasanya ada acara pergantian tahun nih. Nah, ini saya juga masih agak-agak takut juga kira-kira nanti seperti apa ya, karena pasti acara-acara perayaan tahun ini biasanya cukup ramai, dan jika itu ditiadakan mungkin masih banyak juga masyarakat yang kurang setuju dan lain sebagainya. Silakan Prof. Sukri. Beberapa waktu yang lalu, misalnya ketika Ramadan, kemudian Idul Fitri, kok bisa kita lakukan kan? Bahwa tidak ada istilah Idul Fitri yang dilakukan demi keselamatan kita semua. Sehingga memang di samping kebijakan pemerintah yang harus ditegakkan, tentu juga memang tingkat partisipasi masyarakat yang harus lebih dimaksimalkan ya. Saran saya memang adalah bahwa pemerintah harus tegas untuk menerapkan daripada protokol kesehatan terhadap sejumlah peraturan ataupun kebijakan ya, peraturan bupati, peraturan wali kota yang sudah dibuat. Peraturan wali kota, peraturan bupati yang sudah dibuat itu kan belum berakhir. Pandemi COVID-19 ini tidak berakhir. Itu artinya bahwa peraturan ataupun perda yang sudah dibuat, tinggal itu yang dimaksimalkan menurut saya. Kemudian di samping memang upaya-upaya kesehatan masyarakat yang dilakukan, misalnya tetap melakukan kontak tracing secara maksimal, melakukan testing, swab dan sebagainya, sehingga dengan demikian dengan pendekatan itu kita bisa lakukan secara bersama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa penanganan COVID-19 di Sulawesi Selatan ini khususnya tidak bisa diselesaikan hanya dengan Pak Gubernur saja. Kenapa? Kewenangan sebagian besar itu ada di tingkat kabupaten kota. Sehingga kabupaten kota harus secara bersinergi, secara bersama untuk menanggulangi persoalan ini. Sehingga dengan demikian kita bisa berharap bahwa kalau kita bisa bekerja secara maksimal, kita bekerja secara bersama dengan melakukan penegakan terhadap sejumlah peraturan perda, perwali atau peraturan bupati yang sudah kita buat, kita berharap bahwa laju penularan bisa dikendalikan kembali. Mungkin saya kira itu yang saya ingin sampaikan, Mas Ade. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Sukri atas waktunya hari ini sudah memberikan informasi yang sangat efektif terhadap perkembangan laju virus COVID-19 ini. Semoga masyarakat ini yang masih abai segera tersadarkan gitu ya Prof. Sukri ya. Oke, dan terima kasih juga Pak Abdul Ghafur atas informasi dari hasil risetnya kemarin. Memang kita lihat kemarin-kemarin pasca PSBB masih banyak yang masih taat, tapi sekarang justru lonjakan semakin tinggi, ikut juga pelanggaran makin banyak ini ya. Kita sama-sama menunggu, semoga di tahun 2021 nanti tidak seperti di tahun 2020, lebih banyak yang sadar. Terkait dengan vaksin, kita serahkan saja sama orang-orang yang memang ahlinya dengan vaksin, tidak usah terlalu berharap juga ya. Harus timbul kesadaran dari diri Anda sendiri, bagaimana Anda menjaga diri Anda maupun keluarga Anda. Baik, terima kasih. Saya Ade Febrian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.